dan para healthies yang saya hormati, kembali bertemu dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rasio rumah sakit di saat-saat seperti saat ini. Namun sebelum Bapak dan Ibu menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar Bapak, Ibu, dan para healthies akan mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya Cindy dan Coach Doni Tahapari. Apa kabar Coach Doni? Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya baik, Kak Cindy. Kak Cindy sehat? Sehat, Alhamdulillah Coach. Pengertian dan tujuan dari cara komunikasi efektif dengan metode SBAR di rumah sakit dan klinik ini gimana, Coach? Iya. Jadi pengertian dan tujuan ya komunikasi efektif. Ya. Ini Kak Cindy, SBAR itu sendiri kan terdiri dari S, B, A, dan R kan? Iya. Itu S itu adalah situation, kemudian B itu adalah background pasien itu, kemudian yang ketiga adalah assessment-nya, dan yang keempat rekomendasi yang harus dilakukan. Itu dia. Jadi kita mesti tahu dulu, ya masyarakat rumah sakit pasti tahu itu. SBAR itu adalah situation, background, kemudian assessment, dan recommendation. Nah, kembali ke tujuannya ya kan ya, pengertian. Pengertian dan tujuannya, Coach. Ya, pengertian simpelnya adalah satu standar atau sistem komunikasi antar tenaga kesehatan untuk mengkomunikasikan hal-hal mengenai pengelolaan pasien yang ada tersebut. Jadi satu standar atau sistem komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan, atau sekarang kita kenal dengan agar healthies tuh. Iya. Antar healthies itu untuk mengkomunikasikan hal-hal yang akan dilakukan atau hal-hal mengenai pengelolaan pasien itu. Pengertiannya. Sampai sini kakak dapatkan. Ya. Kemudian tujuannya. Ya tujuannya simpel, yaitu untuk mencapai keselamatan pasien dengan komunikasi efektif. Ya tadi kan sudah dari awal kan sudah bilangkan contohnya lagi tidak enakan antar unit gitu loh. Gak jadi selamat ya pas dia nunggu tuh. Iya kan? Itu dia. Nah, Kak Cindy, pengertian kemudian tujuan dari SBAR ini ada juga kebijakan yang menghandle-nya gitu loh. Nah, kebijakan dalam SBAR ini adalah komunikasi yang dilakukan antar petugas kesehatan yang dilakukan sesuai dengan metode ini, kebijakannya itu. Jadi sistem komunikasi efektif antar tenaga kerja yang harus dilakukan, antar tenaga kesehatan yang harus dilakukan berdasarkan metode SBAR ini. Gitu kasih. Jadi akan melihat dulu situasinya apa, kemudian background-nya apa dari pasien tersebut, kemudian assessment-nya apa, kemudian yang mau direkomendasikan itu apa. Itu dia kan, pengertian, kemudian tujuan, dan selanjutnya ada kebijakan di situ ya. Iya, ada kebijakan juga di situ ya, Pak. Kebijakan. Ya, itu kasih. Lalu Coach, kalau untuk pengertian dan tujuan dari metode tebak di rumah sakit dan klinik ini sendiri apa, Coach? Pengertian dan tujuan ya. Iya, cara komunikasi efektif dengan metode tebak. Kalau kita tadi cerita pengertian dan tujuan dari SBAR ya. SBAR, iya. Sekarang tebak ya. Ya. Kasih tebak sendiri itu tuh T adalah tulis. Kemudian B itu baca.
BA itu baca, K itu adalah konfirmasi. Jadi gini, komunikasi efektif yang menggunakan metode tebak ini adalah standar komunikasi antar tenaga kesehatan atau health study yang mendapatkan instruksi untuk yang dikomunikasikan oleh dokter. Nanti saya akan kasih contoh dokter tentang hal-hal apa saja mengenai pengelolaan terhadap pasien atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ke pasien. Saya contohkan dulu ini Kak Cindy. Konteksnya adalah pasien baru masuk tadi kan, tadi kan kita cerita itu. Lalu biasanya dokter jaga di IGD itu karena dia menilai bahwa pasien ini misalnya dikirim harus ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam misalnya. Konteks kita kan tadi gitu kan. Lalu dia menghubungi tuh dokter tersebut. Dia menghubungi dokter tersebut dan dokter yang bertugas hari itu menerima teleponnya. Ini biasanya by call ya teleponnya. Kemudian dia menyampaikan pasien yang masuk tadi Bapak A. Kalau di rumah sakit kita sebut Tuan A, katakanlah gitu, dengan indikasi adalah begini, ini yang disampaikan sesuai dengan keadaan klinis di IGD itu. Lalu dia bertanya, kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Nah, tentunya dokter penyakit dalam yang dikonsultasi itu akan balik menyebutkan, oke, untuk pertama kali kamu atau Anda buat ini, dia tulis, dia harus tulis di sini, bukan ingat-ingat aja walaupun pekerjaan hari itu nggak bisa, dia harus tulis. Kemudian yang kedua, misalnya untuk obat-obatannya infus diberikan infus nama A misalnya, ya kan A. Kemudian sekian tetes per menit misalnya. Kemudian untuk awal ini kasih obat B, katakanlah begitu. Nah, menjadi krusial ini kan obat-obatan tuh kan sekarang banyak sama mirip-mirip tuh. Nah, dia mesti tulis tuh. Dia mesti tulis nama obat itu, ya kan? Kemudian selanjutnya misalnya lalu dipasang kateter nanti di ruangan atau dipasang kateter langsung kateter. Ya, langsung dikateterisasinya seperti itu. Nah, itu dia harus menulis. Nah, setelah dia tulis itu semua, biasanya dokternya akan bilang, coba kamu baca ulang, gitu. Atau coba Anda baca ulang. Nah, kita, andai pun dokter tidak menyampaikan itu, kita harus bilang, Pak, saya baca ulang ya, biar nanti nggak salah, gitu. Ini mekanismenya sudah ada, metodenya, makanya dia langsung baca lagi tadi. Akan diberikan cairan infus. Nama A misalnya, kemudian sekian tetes per menit, kemudian nama obat yang harus diberikan ini, kemudian harus dikateterisasi misalnya seperti itu, ya kan? Nah, bagi obat-obatan tertentu dia mesti spelling tuh namanya misalnya namanya obatnya misalnya paracetamol misalnya. Nah, dia spelling tuh misalnya seperti itu ya. Nah, dia spelling tuh Papa pakai international spelling ya. Nah, itu dia pakai Papa, Alpha, Romeo, Alpha, kemudian Sierra, Echo, Tango, Alpha, Mama, Alpha, London. Nah, paracetamol harus pakai itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, tujuannya adalah itu untuk membantu tenaga kesehatan melakukan komunikasi per telepon dengan baik agar semua instruksi yang disampaikan itu terjawab jelas. Nah, kemudian dapat diterima oleh petugas yang menanyakan tadi itu. Jadi tujuannya itu ke sini. Itu yang kita bisa lihat di situ ya. Tujuannya adalah di situ. Itu itu menyangkut metode dari tebak tadi ya. Metode dari tebak tadi. Nah, itu yang biasanya akan terjadi tuh. Kenapa ini muncul ke sini? Banyak yang terjadi di rumah sakit itu adalah
kalau kita nggak nulis Kak Cindy, kita Iya. kan akan ingat, kita kan Oh, akan mudah. Iya kan? Kita akan mudah. Tadi dokter itu bilang obatnya apa ya? Itu sering terjadi loh. Oh, Loh, contohnya saja Kak Cindy pasti mengalami kan? iya. Instruksi via telepon, lalu nggak tulis, Oh, ya nih, udah. pasti Tutup telepon kejadian bisa jadi lupa, Coach. ya. Iya, pas tutup telepon aja udah kadang udah bisa lupa lagi. Itu dia. Lah kata yang sekarang kita menggunakan WA saja misalnya ya, WA saja, persepsinya menjadi beda loh kalau kita nggak ada konfirmasi ulang tuh. Iya. Gitu. Itu misalnya ada instruksi bikin sesuatu lah apa dan apa. Kalau kita nggak tulis, lalu kita tidak konfirmasi ulang, yang ada ya akan yang kita ingat saat itu aja yang kita lakukan. Nah, ini kan semuanya kan pasien orang sakit nih. Iya. Kita bisa bilang seperti itu Kak Cindy. Nah, itulah yang harus betul-betul kita lakukan sehingga metode komunikasi efektif yang dengan tebak ini atau di tempat-tempat rumah sakit ada yang bilang tulbakon ini harus dilakukan. Kita tulis apa instruksi yang diberikan oleh dokter DPJP yang kita hubungi tadi, kemudian kita baca kembali supaya dia menyetujui bahwa ya itu betul dan kita konfirmasi ulang ya, baca dan konfirmasi ulang. Kalau sudah selesai Kak Cindy, kita langsung tulis biasanya kita tulis itu di medical record pasien itu yang sudah kita buat medical record. Kalau misalnya atau kita tulis di satu kertas yang sifatnya digunakan untuk selanjutnya. Katakanlah seperti itu. Biasanya kita langsung klik samaan dengan pasien data pasien tadi atau medical record pasien tadi. Itu Kak Cindy. Demikian Bapak Ibu dan para healthies sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap mendukung video ini dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share agar saya selalu semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Sampai bertemu di video-video saya yang akan datang bersama saya, Doni Tahapari. Bye-bye.